bagi suami menjima atau menggauli atau melakukan hubungan intim dengan istrinya sambil membayangkan wanita lain itu hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan keberkahan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana melanjutkan dari video-video sebelumnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wad'un utawi wati bisyubhatin kelawan syubha iku haramun haram wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono haram ityanuha utawi wati wong wadon ba'da ihtilamin ing dalem sawise ngimpi metu manine fahuda mongko ngalapo sapa sira. Yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim, jadi jauhilah melakukan hubungan intim atau jima ya dengan syahwat pada wanita lain ya, itu hukumnya haram ya. Maksudnya apa? Syahwat pada wanita lain. Jadi kita melakukan antara suami dan istri melakukan hubungan intim lantas atau melakukan jima lantas suami membayangkan wanita lain selain istrinya, itu hukumnya haram ya, sangat diharamkan atau tidak diperbolehkan ya dalam Islam ya. Begitu juga ya di sini menggauli istri setelah mimpi basah itu hukumnya haram ya. Jadi jangan sampai setelah mimpi basah setelah itu langsung menjima istrinya atau menyodok istrinya, itu tidak diperbolehkan ya, hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbar wa sawa habar sapa Kiai Nadim rahimahullah taala anna zauja ing satemene bojo lanang yahrumu iku haram alaihi ing atase zaud ayat ya apa yen tawati sapa zaud zaujatahu ing bojo wadone zaud wa ya ja'alalan dadekake sapa zaud baina ainahi ing dalam antarane bayangan mripat lorone zaud ghairaha ing sakliyane bojone zaud li anna dalika krana sak temene mengkono-mengkono madkur naun iku werna minazina saking jenise zina. Nah di sini Kiai Nadim rahimahullah taala menjelaskan ya, haram bagi suami menjima atau menggauli atau melakukan hubungan intim dengan istrinya sambil membayangkan wanita lain, itu hukumnya haram ya, karena itu termasuk jenis zina ya. Walaupun itu sudah menikah atau sudah memiliki hubungan yang halal ya, jadi itu tidak diperbolehkan karena masuk ke dalam kategori zina ya. Jadi harus dijauhi ini ya bagi kalian ya yang akan melakukan jima pada istrinya, jangan sampai membayangkan wanita lain selain istrinya ya, karena itu termasuk hukum zina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wastawa sapa Abu Abdillah fil midhali ing dalam kitab midhal wal yahdar lan ngedohono sapa sira lan ngedohono sapa wong mimma saking perkara amat kang umum bihi kelawan ma apa al balwa coba kang rata wa dalika utawi mengkono-mengkono ma amat ilahiri anna rajula ing satemene wong lanang idzaroa nalikone ningali sapa rajul ing wong wadon imroatan ing wong wadon wa atalan nekani sapa rajul ahlahu ing bojone rajul ja'ala mongko ndadekake sapa rajul baina ainahi ing dalam antaraning mripat lorone rajul tilkal mar'ata ing mengkono-mengkono wong wadok allati ra'aha kang wis tau weruh sapa rajul ing mar'ah. Nah, yang selanjutnya dijelaskan oleh Imam Abdi Abdullah dalam kitab Midkhalnya ya. Jadi hindari melakukan apa yang lazim terjadi, yaitu seorang pria melihat wanita lantas menggauli istrinya atau melakukan jima pada istrinya sambil membayangkan wanita yang pernah dilihatnya, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk jenis perbuatan zina, itu menurut Imam Abu Abdillah dalam kitab Midkhalnya ya. Jadi jangan sampai melakukan hubungan intim atau melakukan jima itu sambil membayangkan wanita lain. Contohnya ya, membayangkan katakanlah seorang artis yang paling cantik itu siapa ya. Jadi suami itu sedang melakukan jima ya pada istrinya, lantas dia membayangkan bukan istrinya tetapi pada artis yang cantik ataupun yang bohai bodinya, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk kategori zina ya.
Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa al ulama man utawi sapane wong akhoda kang ngalap sapa man ku zamain ing sak kendine banyu baridatan kang adem fasyaribahu monggo nginum sapa man ing maun wasawwara lan gambarake sapa man baina ainaihi ing dalam antaraning mripat lorone man annahu ing sak temene maun iku khamraun arak utawa khamr ya sora mongko dadi apa homer sora mongko dadi apa dalikal mau mengkono-mengkono banyu alaihi ing atase man haraman iku haram ya. Sama halnya, jadi para ulama mengatakan ya barang siapa yang mengambil kendi yang berisi air dingin atau air putih katakanlah ya, lantas ia meminumnya sambil membayangkan bahwa air minum tadi atau air putih tadi itu adalah sebuah jenis khamr atau sesuatu yang memabukkan, maka air itu baginya haram hukumnya ya. Coba bayangkan, jadi kita meminum air putih di dalam gelas, lantas kita membayangkan air putih tersebut itu adalah sebuah khamr atau minuman yang memabukkan, walaupun itu tidak memabukkan air putihnya itu hukumnya haram karena khamr itu hukumnya haram ya. Itu cuma membayangkan, itu sudah menjadi haram hukumnya, padahal itu bentuknya adalah sebuah air putih ya. Wal mar'atu utawi wong wadon karrajuli iku kaya wong lanang au asyaddu utawa malah luweh banget. Nah, itu dalam hal tersebut seperti perempuan, atau dalam hal tersebut perempuan sebagaimana laki-laki bahkan bisa lebih ya. Jadi jangan sampai membayangkan sesuatu yang bukan semestinya ya. Bukan semestinya ya. Jadi semisal ya tadi ya melakukan jima membayangkan wanita lain selain istrinya dan meminum air putih membayangkan bahwa itu adalah sebuah khamr atau arak yang memabukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono madkur yukrahu den makruhake li zauji keduwene bojo lanang ayat tiya apa yen to nangkani sapa zaud zaujatahu ing bojo wadone zaud ba'dal ihtilami ing dalam sawise ngimpi. Nah, di sini juga dijelaskan lagi hukumnya makruh bagi suami yang menggauli istrinya setelah mimpi basah atau mimpi mengeluarkan sperma. Jadi seorang suami tidur lantas mengeluarkan sperma atau mimpi basah lantas mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim atau jima, itu hukumnya makruh. Makruh itu ingat ya, makruh itu adalah dibenci. Nah, siapa yang membenci? Ya, yang membenci adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari itu ya. Kala wis ngendika fi nasihati ing dalam kitab nasihat wayun halan den cegah amasidakari apa saking gepok dakar. Gepok niku menyentuh ya. Bil yamini kelawan tangan-tangan wa an idyanil mar'ati lan saking jima wong wadon ba'da wukuil ihtilami ing dalam sakwise tumipone ngimpi metumani ay hataya ketasila tegese sehingga adus dhisik sapa man au yuhasila utawa mbasuh sapa zaud farjahu ing farjine zaud au yabula utawa nguyuh sapa zaud. Nah, yang selanjutnya adalah tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dijelaskan dalam kitab Nasihah ya, itu tidak boleh menyentuh kemaluan atau zakar itu dengan tangan kanan. Juga tidak diperbolehkan mendatangi istri atau melakukan jima setelah mimpi basah ya, atau mimpi mengeluarkan sperma, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, solusinya bagaimana ketika setelah mimpi basah tapi pingin atau kebelet banget melakukan jima atau hubungan intim atau pingin banget ini nyodok istrinya ya. Solusinya itu bagaimana? Ya, solusinya itu adalah mandi terlebih dahulu, setelah itu membersihkan kemaluannya atau buang air kecil terlebih dahulu. Jadi pada intinya itu harus membersihkan dulu ya, baru setelah itu melakukan hubungan intim dengan istrinya. Jangan setelah mimpi langsung sodor saja, itu tidak diperbolehkan, hukumnya makruh ya. Kila den ngendikake utawa den dawuhake wadalika utawi mengkono-mengkono jima ba'dal ihtilam yurisu iku bisa jalari aljunana ing edan fil waladi ing dalam ana intah wis rampung apa kaul. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa ada yang mengatakan atau sebuah kil atau sebuah perkataan ulama ya,
melakukan jima setelah ihtilam atau mimpi basah atau mengeluarkan sperma dalam keadaan mimpi, itu akan berakibat fatal pada seorang anak. Anaknya itu akan mendatangkan kegilaan. Jadi gila, idiot, ya, idiot pada anaknya itu, ya. Aili bako imanil ihtilam, tegese isik tetepe banyu manine sangka ngimpi alladhi huwa kang huwa utawi li bako ilmani lahirhi asaru iku minangka labete tala ubi syaitani olahe nganggo dolanan sapa syaiton bihi kelawan alladhi faida nasya'a mongko tatkalane cukul saking alladzi waladun apa anak tasallato mongko bisa nguasani alaihi ing atase walad sapa syaitanu setan, ya. Jadi di sini juga dijelaskan kenapa sih tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim setelah mimpi basah atau ihtilam, ya, mengeluarkan sperma dalam keadaan mimpi, ya. Itu karena apa? Karena masih tersisa sperma hasil mimpi basah yang mana merupakan bekas permainan dari setan, ya. Jika hubungan intim tadi, ya, atau jima tadi menghasilkan anak karena setelah mimpi basah, maka anak itu akan mudah dikuasai oleh setan. Jadi hindari itu, ya. Jadi pada kesimpulannya, ya, hindari menggauli istri kita atau melakukan jima dalam keadaan setelah mimpi basah. Dan jangan sampai kita sebagai suami itu melakukan jima atau hubungan intim kepada istrinya dengan membayangkan orang lain selain istri kita, atau membayangkan artis-artis lain yang cantik dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan karena masuk ke dalam kategori zina. Jadi hindari itu semua, ya teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian agar channel ini bisa mengupload setiap hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.